Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, hadir kembali di Aceh TV, Special Talk Show bersama saya Agustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama narasumber di sore hari ini. Ya, berdirinya pelayanan terpadu generasi ketiga, yaitu Mall Pelayanan Publik ataupun MPP, ini dinilai sebagai langkah pembaruan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. Dan MPP ini dianggap lebih progresif, memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung saja. Generasi pertama layanan terpadu di Indonesia adalah pelayanan terpadu satu atap, dan kemudian ini berevolusi menjadi pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan generasi kedua. Kehadiran MPP sebagai generasi ketiga dapat memayungi PTSP tanpa memastikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya, dan peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak MPP. Nah, sore hari ini kita juga akan membahas untuk topik fasilitas mall pelayanan publik. Nah, kalau Anda juga ini jalan-jalan ke sekitaran Pasar Aceh Baru ya, dan Anda juga sudah bisa melihat bahwasanya ada sebuah pamflet yang bertuliskan Mall Pelayanan Publik. Nah, kita untuk mengetahui lebih banyak lagi seperti apa agendanya dan apa tujuannya didirikan Mall Pelayanan Publik, kita akan berbicara di sore hari ini, dan saya sudah bersama Bapak Haji Aminullah Usman SEAKMM selaku Wali Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ini Anda salah satu yang hadir saat soft launchingnya ya Pak ya. Saya ingin nanti cerita banyak sekali yang ingin saya tanyakan tentang soft launching yang ada di Mall Pelayanan Publik yang ada di Kota Banda Aceh ya Pak ya. Terima kasih banyak juga untuk kehadiran Bapak Muklis SH selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nih Pak Muklis boleh cerita sedikit kemarin di tanggal 3 Desember maaf ya. Di 3 Desember 2019 ini baru soft launchingnya sendiri. Boleh cerita sedikit kegiatan ketika soft launchingnya seperti apa dan siapa saja yang menghadiri saat itu Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan ke belakang sedikit barangkali. Kita beroperasi di Mall Pelayanan Publik di Pasar Aceh itu tepatnya mulai tanggal 4 November yang lalu. Tanggal 3 kemarin persisnya itu sudah 1 bulan. 1 bulan kita mulai beroperasi di situ dalam kapasitas sebagai uji coba. Alhamdulillah kemarin tanggal 3 kita sudah melakukan soft launching oleh Bapak Wali Kota dengan Ibu Deputi dari Kemenpan RB Bidang Pelayanan Publik, Ibu Profesor Dr. Diah Natalisa MBA. Dan alhamdulillah juga dihadiri oleh Asisten Deputi Kemenpan RB Ibu Noviana Andriana, yang beliau sangat antusias membantu kita untuk mempersiapkan soft launching MPP tersebut. Sehingga alhamdulillah kemarin kita juga dihadiri oleh mantan Kemenpan RB Bapak Ajwar Abu Bakar. Beliau juga sangat perhatian dengan pemerintah Kota Banda Aceh, terutama dalam bidang pelayanan publik. Dan beberapa pejabat lainnya. Ada dari perbankan, dari OJK dan dari BI sendiri juga kemarin kita undang. Dan alhamdulillah kemarin sangat sukses. Ya, Bapak Wali sendiri sangat bergembira kami pikir karena memang sangat ramai dihadiri oleh masyarakat kita. Dan mudah-mudahan kita berharap ke depan MPP ini akan menjadi satu tempat fasilitas untuk pelayanan publik yang menjadi andalan pemerintah Kota Banda Aceh. Dan mulai hari pertama setelah soft launching kemarin, saya mencatat ada sekitar 20 orang lebih yang sudah mendatangi yang di bidang instansi vertikal. Kalau di tempat bahagian kita di PTSP, DPM PTSP itu rata-rata memang hampir 50 orang per hari yang hadir selalu mengurus kepentingan-kepentingan terutama bidang pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha. Mungkin itu yang bisa kita Baik, nah kalau untuk jam operasionalnya nanti ini dimulai dari jam berapa sampai tutup jam berapa Pak? Kita sekarang ini masih memakai jam kantor. Kita mulai jam 8 kita sudah buka kantor, kemudian jam 12.30 kita istirahat siang, kemudian nanti jam 1.30 atau 13.30 kita mulai aktif kembali sampai dengan jam 15.30. 15.30 kita itu tutup mesin antrinya. Nomor antriannya kita tutup, tapi kemudian menyelesaikan semua yang sudah mengambil nomor antri untuk menyelesaikan izinnya.
Baik, nah dengan adanya MPP ataupun Mall Pelayanan Publik yang ada di Kota Banda Aceh ini Pak, kita melihat ini banyak sekali fasilitasnya. Iya. Dan kita juga bisa melihat ini dekat kemana-mana ya begitu Pak ya, dengan Betul, Masjid Raya Baitur iya. Rahman juga dekat Iya. karena di tengah-tengah kota. Tapi kita melihat bahwasannya nih akses parkirnya sendiri masih menjadi permasalahan yang rumit loh Pak. Seperti Iya. apa tanggapan Anda? Memang itu salah satu fasilitas yang memang harus kita benahi memang. Tapi di MPP sendiri kita ada fasilitas parkir di basement dan di rooftop di atas. Itu di rooftop sendiri bisa memuat hampir 300 lebih mobil. Artinya memadai. Baik. Memadai. Baik. Ya, tapi karena memang ini di Jalan Diponegoro itu memang jalan yang sangat sibuk barangkali, sangat sibuk. Dan situ memang pusat perbelanjaan Pasar Aceh, sangat ramai memang. Betul, Tapi dan ini memang juga itu mungkin menjadi bagian yang menjadi perhatian kita ya Pak. Baik, Wali. dan ini juga masih menjadi perhatian dari masyarakat, harusnya ada kesadaran dari masyarakat sendiri dalam pengguna jalan seperti itu ya Pak ya. Iya, Dan benar. baik ya pemirsa, kami sudah membuka line telepon interaktif di 082361609090 yang ingin bertanya seputar fasilitas Mall Pelayanan Publik. Pak Wali Kota, sebenarnya dasar pertimbangan apa yang sehingga adanya Mall Pelayanan Publik ini dihadirkan di Kota Banda Aceh ini Pak? Baik ya Bu, ya bahwa Mall Pelayanan Publik ini adalah model atau inovasi daripada pelayanan publik ya. Karena pada tahun 2018 kita mendapatkan undangan dari Kemenpan RB di mana termasuk ada 14 kabupaten kota pada saat itu yang diundang untuk membuat komitmen untuk menjadi percontohan bagi Indonesia. Jadi kita membuat komitmen bahwa kita siap akan membuka mall pelayanan publik di Kota Banda Aceh. Terus inilah dasarnya waktu itu, dan pada saat itu juga kita sudah mendapatkan penghargaan pelayanan publik terbaik dari Menpan RB. Jadi mereka melihat bahwa Banda Aceh ini punya potensi untuk dikembangkan. Maka diharapkan kita siap untuk mengembangkan. Jadi setelah itu kita mengundang mereka dari Menpan RB untuk mengadakan pengecekan beberapa tempat yang kita siapkan untuk tempat daripada mall pelayanan publik ini. Yang pertama sekali ada kantor Sultan Slim, kemudian ada juga beberapa kantor kita yang lain yang tak tergunakan. Kemudian ada Pasar Aceh. Pasar Aceh ini sangat luas. Jadi ada 3 lantai itu tidak digunakan, seperti pohon kayunya sudah mati gitu, memang sudah nggak tergunakan lagi. Jadi hasil pendapat mereka dari Menpan RB menunjukkan bahwa Pasar Aceh itu sangat potensial untuk digunakan. Ada beberapa pertimbangan di situ. Yang pertama, arealnya cukup luas, ada 2000 meter persegi, kemudian bisa dikembangkan ke bawah lagi ya. Baik. Ke lantai lain, kemudian juga ada dekat dengan Masjid Raya Baitur Rahman dan dekat dengan pasar. Baik. Dan juga mudah dijangkau karena ada Trans Kutaraja yang masuk ke situ. Baik, kita tahan dulu ya Pak Wali Kota. Ada penelpon. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Pak Andi di Ulekaring. Pak Andi silakan pertanyaannya kepada Bapak Wali Kota Banda dan juga Bapak Muklis, silakan. Ya, yang pertama terkait masyarakat Kota Banda Aceh, apresiasi kepada Pak Ridwan, Wali Kota Banda Aceh yang telah membuka mall Mall Pelayanan Publik. Mall pelayanan publik. Jadi sebagai rakyat biasa mungkin dengan hadirnya mall pelayanan publik, jadi makin mudah mengurus sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat. Mungkin saya boleh tahu Pak, dengan pelayanan tersebut apa saja yang hadir itu Pak? Kita ke depan mungkin pihak itu juga perlu berganti selanjutnya Pak ke masyarakat Pak. Ya. Mungkin itu saja Pak. Baik, mungkin ya baik Pak Andi, mungkin berarti ini seputar fasilitas, mungkin begitu ya Pak ya, atau bagaimana? Silakan tanggapan Anda Pak Wali Kota. Iya, jadi pelayanan publik itu selama ini kan terpisah-pisah. Kita misalnya
mengurus membuat sebuah permohonan, kita harus ke kepolisian, harus ke dinas kesehatan, harus ke mungkin urus KTP dulu. Jadi semuanya terpisah-pisah. Iya. Jadi yang namanya mall ini adalah semua ada. Jadi kolaborasi pelayanan. Jadi dari mall kita itu di situ sudah ada PTSP ataupun tempat pelayanan perizinan, sudah ada Disduk Capil Iya. ya. Kemudian ada Perbankan. ada kepolisian, ada kejaksaan, Iya. ada BPJS, ada perbankan, ada bahkan sampai nikah ada boleh di situ. KUA. Sudah disiapkan di situ. Jadi tidak perlu lagi. Jadi kalau orang mau menikah misalnya ya, semua sudah ada di situ. Orang mau ngurus izin, semua sudah ada di situ. Jadi tidak perlu lagi harus ke tempat lain sehingga namun sekarang ini kan masih soft launching. Kita diharapkan awal Januari paling telat kita sudah mengadakan launching ya. Sudah kita resmikan. Jadi sehingga masyarakat itu full menggunakan ini dan alhamdulillah ini sangat menarik ya sebagai dukungan juga terhadap kita penerapan daripada Smart City Kota Banda Aceh. Baik, artinya juga dengan adanya mal pelayanan publik ini sangat memudahkan masyarakat dalam mengurusi berkas tertentu begitu Pak ya? Iya benar. Oke, dalam satu tempat begitu. Satu tempat, Nah, ya. ini juga di Sumatera mal pelayanan publik yang ada di Kota Banda Aceh adalah yang keempat. Keempat Oke, di yang Sumatera. keempat untuk Di Indonesia ke-17. ke-17 ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, kami masih menunggu di 082361609090 Pak Muklis. Kita berbicara tentang konsep. Nah, tadi masih belum terjawab tentang ya mungkin parkir ataupun aksesnya sendiri ini lajurnya sendiri masih digunakan untuk penjual di kaki lima begitu ya Pak ya. Nah, ini konsepnya sendiri dalam mal pelayanan publik ini seperti apa sih Pak? Menyangkut dengan parkir memang ini satu fasilitas yang sangat sangat dibutuhkan memang ya, karena memang ada sebagian masyarakat karena memang itu adalah bisa dijangkau oleh angkutan umum seperti Trans Kutaraja juga melewati di situ, ada haltenya dan kemudian memang kebanyakan masyarakat kita sekarang kan menggunakan kendaraan pribadi. Ya tentu ini harus memang benar-benar kita persiapkan. Ya di bawah di basement itu memang bisa juga memuat kendaraan. Kalau roda 2 mungkin hampir bisa 500-an kendaraan roda 2 barangkali kalau di lantai di basement ya. Dan juga di situ juga memenuhi tersedia juga untuk yang roda 4. Nah, kalau yang di atas di rooftop itu memang kebanyakan orang parkir roda 4 Bu. Yang roda 4. Sementara di tepi jalan umum itu memang yang fasilitas parkir yang dikelola oleh Dishub kita itu memang juga masih sekarang untuk digunakan oleh masyarakat sebagai tempat parkir. Dan mungkin nanti suatu depan juga akan kita tata lagi dengan Dinas Perhubungan. Baik, terima kasih. Kita ke telepon dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Saya nggak matiin radio, suruh matiin radio. Oke, Pak Andi, ya masih dengan Pak Andi dari Karing. Ada yang tertinggal Pak Andi, silakan. Ya, satu lagi mungkin kami juga ingin tahu nanti itu ada biaya nggak? Bagaimana Pak Andi? Biaya. Biaya, oke. Ya, mesti Pak. Ya, terima kasih. Tertinggal saya ke Pak Muklis. Ya, baik Pak Andi yang di Oleh Karing. Ini Pak menyangkut dengan bidang perizinan yang menjadi tupoksi kami di PTSP itu kita tidak ada berbayar Pak, tidak ada biaya kecuali free. Okay. Kecuali memang izin yang berkenaan dengan adanya retribusi atau pajak. Seperti reklame itu izin reklame memang harus ada pajak reklame. IMB juga ada retribusi IMB. Kalau izin-izin yang lain kita tidak ada biaya. Nah, itu di situ semua gratis. Gratis ya Pak Andi ya? Iya, gratis itu. Pak Muklis, ini tercatat baru ada 29 instansi ataupun badan publik yang sudah mulai membuka counter pelayanannya ya Pak ya? Iya. Nah, untuk keuntungan dari instansi tersebut apa Pak yang ditawarkan oleh mal pelayanan publik ini? Sebenarnya keuntungannya adalah semua semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah kota tidak ada keuntungan apa-apa di situ. Ya, kalau yang konsepnya seperti itu memang. Tapi adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan janji Bapak Wali Kota pada kampanye dulu, pada di dalam RPJM juga ingin memberikan pelayanan yang baik dan terbaik kepada masyarakat Kota Banda Aceh, terutama pelayanan publik. Makanya ini sekarang kita bank yang mereka itu sebenarnya profit
benefit di situ, tapi tidak kita kutip apa-apa untuk Pemko. Mereka gratis di situ, tidak ada kita kutip sewa gedungnya. Demikian juga yang instansi pemerintah atau instansi vertikal lainnya, semua gratis. Kita sediakan fasilitas komputer, kemudian kemarin juga ini fasilitas pendukung seperti meja dan lain-lain itu semua disediakan oleh pemerintah kota. Jadi pemerintah kota hanya istilahnya menanggung semua biayanya, dan yang diuntungkan adalah masyarakat. Masyarakat sendiri yang hadir di situ pada satu lokasi bisa memperoleh pelayanan beberapa kebutuhan pelayanan pada hari itu juga. Ketika datang situ mengurus izin, bisa bayar telekom, bisa bayar telepon, bisa bayar listrik, bisa bayar PDAM sekaligus. Ya, jadi seperti itu. Ini selesai dari Masjid Raya Baitur Rahman untuk beribadah, Anda bisa berbelanja dulu ya, berbelanja kemudian bisa membayar ya mungkin seperti BPJS dan juga instansi pemerintah yang lainnya. Benar. Nah, euforia sendiri dari masyarakat Pak Wali Kota saat launchingnya seperti apa sih reaksi dan juga respon masyarakat? Saya melihat respon masyarakat luar biasa karena memang ini adalah pembaharuan, ya, perubahan. Artinya adalah di samping sebagai upaya pelayanan perubahan yang sangat memudahkan bagi masyarakat, ini terciptanya efisiensi bagi masyarakat. Jadi kemudian terciptanya keamanan bagi masyarakat. Efisiensinya begini, kalau dia harus beberapa instansi, dia harus pergi dalam mengurus sebuah keperluan, tentu ini tidak efisien. Dan tentu dia juga misalnya menggunakan lalu lintas, ya ada risiko-risiko lain, ya. Ada risiko di perjalanan. Tapi kalau dengan satu hanya dia risikonya tidak menambah risiko, ya. Kalau soal tadi ada saya menambahkan sedikit soal parkir itu justru kita selama ini sangat kita sayangkan, ya. Pasar Aceh ini sudah 10 tahun lebih itu kita hanya bayar pinjaman 4 miliar per tahun. Tetapi itu tidak produktif, ya. Dan kemudian akibat daripada itu juga pedagang pun lesu. Karena tidak ada kurang yang datang pembeli ke situ. Jadi dengan adanya mall pelayanan publik itu sudah jelas bahwa tempat parkir akan menghasilkan. Inilah dari kalau kita katakan bahwa Blo sipluh blo sikureng lameruang nalaba, itulah dia. Ya, tahu ngerti ya bahwa yang tadinya tempat parkir itu tidak produktif, kita akan mendapatkan pendapatan parkir di situ. Nah, kalau parkir tetap diambil. Nah, ini adalah untuk petugas juga kan. Kemudian ruang lain yang juga menghasilkan adalah tadi ada Suzuya sudah hadir di situ juga, itu ruang yang tidak tergunakan selama ini. Jadi keuntungan itu ada di situ, ya, bagi pemerintah Kota Banda Aceh. Kita tidak mendapatkan keuntungan di sana, tapi di sini produktif. Pedagang akan terjadi peningkatan penjualan. Nah, ini juga nanti kalau ada retribusi, ada beban daripada penjualan, sudah mudah mereka bayar. Jadi sehingga ini kita berikan kemudahan, tetapi di sisi lain meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, secara otomatis juga akan meningkatkan PAD Kota Banda Aceh. Baik, nah Pak Muklis, ini untuk instansi pemerintah bisa dikatakan mereka tidak memiliki keuntungan apapun, dan keuntungan ini hanya untuk masyarakat. Iya. Nah, kalau untuk pelaku usaha sendiri bagaimana, Pak? Pelaku usaha yang kita kan di mall pelayanan publik ini udah satu gedung dengan Suzuya yang tadi disampaikan oleh Pak ini. Untuk pelaku usaha sendiri keuntungannya apa, Pak? Untuk pelaku usaha, kalau yang untuk mengurus izin tentu itulah beberapa kemudahan-kemudahan yang tadi mungkin juga Pak Wali sudah sampaikan. Barangkali dengan hadir di situ, misalnya masyarakat ingin mengurus izin usaha atau katakanlah izin pemasangan reklame, kan harus bayar pajaknya. Jadi di situ bisa langsung bayar pajak tanpa harus keluar dari gedung itu. Ya, sangat efektif memang situ dan efisien. Jadi dengan satu sekali parkir kendaraan tadi bisa memperoleh beberapa layanan atau kebutuhan untuk terlayani pada hari itu juga. Hari itu juga, dalam satu hari selesai semuanya. Dan sangat terbuka, sangat transparan, dan sangat memang diuntungkan bagi masyarakat memang. Baik, terima kasih Pak Muklis. Nah, mall pelayanan publik ini merupakan konsep kolaboratif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal, cepat dan tidak berbelit-belit. Dan ini juga menyebutkan bahwasanya MPP Kota Banda Aceh menjadi MPP pertama yang hadir di Provinsi Aceh dan keempat di Sumatera. Kami akan segera kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.